Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Rismayanti. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari D4 TKJMD ITB. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu algoritma dan pemrograman bahasa C. Di sini saya mempunyai sebuah program untuk menghitung luas segitiga. Terdapat dua library, yaitu stdio.h atau standard input output, kemudian ada stdlib, satu sebuah konstanta define 2, maksudnya dengan nama 2 diisi dengan angka 2, kemudian ada sebuah mainnya, dan ini dari return, fungsinya untuk mengembalikan mengembalikan nilai dengan tipe datanya integer. Di sini saya mempunyai 3 buah variabel dengan satu tipe data, yaitu float dengan nama A, T, dan luas segitiga. Di sini ada fungsi untuk mencetak kata-kata, yaitu perhitungan luas segitiga backslash n atau fungsi untuk enter, alas, kemudian program meminta inputan dari user dengan tipe datanya float, selanjutnya tinggi meminta inputan kembali dan akan diproses dengan luas segitiga sampai dengan A dikali T dibagi 2, dan kemudian hasilnya akan dicetak dengan luas segitiga sama dengan %f, yang hasilnya akan diambil dari luas segitiga yang merupakan hasil dari perhitungan program. Kemudian ada sistem pause, fungsinya untuk menghentikan atau memberhentikan program sementara ketika instruksi yang di atas sudah selesai. Kita coba jalankan dengan menekan Ctrl F7, sukses. Kemudian kita jalankan dengan menekan F5. Kita jalankan, ya sudah gini perhitungan luas segitiga. Kita bisa lihat sini ada enter backslash n, maka di sini ada perhitungan luas segitiga enter, alas kita minta masukkan coba 5, di tingginya 4, hasilnya 10. 5 kali 4 20 dibagi 2 10. Kenapa ini 10.000? Karena tipe data dari luas segitiga atau hasil yang ditampilkan adalah float. Oke, kemudian bagaimana jika backslash n kita hapus? Kita compile, sukses. Kita jalankan kembali. Alasnya akan berada di atas atau sejajar dengan perhitungan luas segitiga, karena tidak ada enter di sini. Sama-sama seperti tadi, 10 masih sama. Kemudian bagaimana jika ini kita hapus, include stdio.h, kita save, kemudian kita compile, sukses. Kita jalankan kembali. Alasnya misalkan 13 dengan tinggi 2, 13 kali 2 26 bagi 2 13. Kemudian kita hapus ininya, stdlib-nya, apa yang akan terjadi? Kita save, kemudian kita compile, sukses. Kita jalankan kembali. 17 dengan tinggi 9, 76,5. Coba bisa dihitung. Selanjutnya, bagaimana jika kita menghapus sistem pause-nya? Kita coba, kita compile, sukses. Kita jalankan kembali. Kita hitung 12 dikali 3. Nah, program akan langsung menghilang karena tidak ditahan oleh sistem pause. Fungsi dari baris ini untuk menghentikan program sementara. Jadi ketika baris ini selesai dijalankan, program akan berhenti untuk sementara, meminta inputan kita kembali. Selanjutnya, sudah dihapus 2 tadi, kita coba untuk mengubah tipe data dari variabel A, T, dan luas segitiga menjadi integer. Oke, sudah kita ubah, kita jalankan, kita compile dulu, sukses, kemudian kita jalankan. T14 kali 6 bagi 2, hasilnya 0. Mengapa 0? Dikarenakan
tipe data dari variabel yang kita miliki adalah integer, sedangkan program meminta inputan keyboard berupa float, alasnya float, kemudian tingginya float, dan hasil yang akan diolah pun float, dan menampilkannya pun %f. Sedangkan untuk integer kita harus menggunakan %d. Kita close dulu, kita ganti %d, save, kita compile, success, kemudian kita jalankan. Contohnya saya masukin 12, 13 bagi 2, masih bisa karena inputan dari alas itu integer, kemudian tingginya integer, hasilnya pun integer karena tipe data yang kita miliki integer. Oke, selanjutnya saya akan membuat sebuah program untuk menghitung luas lingkaran. Dengan aturan saya harus membuat konstanta Pi dengan nilai 3,14159. Sekarang kita coba membuat programnya. Dimulai dari menggunakan library stdio.h, kemudian lanjutkan dengan stdio.lib.h. Kita harus membuat atau mempunyai sebuah min. Oke. Dimana kita akan mencetak pertama kali program menghitung luas lingkaran. Selanjutnya kita print ulang. Kita meminta inputan dari user. Kita meminta user masukkan jari-jari. Oke, jadi kita harus membutuhkan scanf _s, dimana kita memintanya dalam bentuk float aja, float, yang nantinya akan disimpan pada C. Jadi kita harus membuat C dulu, float J, dan untuk menampungnya luas lingkaran. Oke, save. Sekarang kita buat menghitungnya luas lingkaran sama dengan Pi dikali R dikali R atau R kuadrat. Kita harus membuat Pi nya dulu dengan cara define Pi 3,14159. Jadi Pi dikali J dikali J. Selanjutnya kita kembalikan untuk tampilan hasilnya. Printf luas lingkaran sama dengan F, kita ambil dari luas lingkaran, kemudian kita menggunakan sistem pause, dan kita tambahkan return no. Oke, kita coba sekarang compile terlebih dahulu, success, jalankan. Misalkan program menghitung luas lingkaran, kita coba 12, belum menggunakan enter. Sekarang tambahkan lagi /n /n. Oke, sukses, kita jalankan. Oke, program menghitung luas lingkaran dengan jari-jari misalkan 5. Hasilnya seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sebuah program untuk menampilkan data yang telah user inputkan ke dalam komputer.
Jadi contohnya ketika saya mengetikkan 123, maka program akan membuat perintah untuk menampilkan kata 123 yang telah saya inputkan tadi. Di sini terdapat dua library, std.h dan stdlib.h. Kemudian mainnya berisi tentang ada tiga variabel dengan satu tipe data integer, tanggal, bulan, tahun. Selanjutnya program mencetak tanggal, bulan, tahun hari ini, enter. Ketik tanggal, bulan, dan tahun secara berurutan, enter. Keterangan, tekan spacebar atau space untuk memisahkan tanggal, bulan, dan tahun, enter. Lalu akhiri dengan menekan enter ini, enter lagi. Lalu program akan men-scan inputan keyboard. Ada 3, 1 masuk ke tanggal, yang kedua masuk ke bulan, yang ketiga masuk ke tahun dalam bentuk integer. Jadi kita hanya memasukkan angka, kemudian enter, dan program akan mengembalikan atau mencetak hari ini adalah tanggal sekian yang terus sudah kita masukkan, kemudian bulan masukin tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa, diambil dari variabel tanggal, bulan, dan tahun. Ya, sebelumnya sudah diisi dari data yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian sistem pause dan return untuk mengalihkan nilai integer. Kita coba. Sukses. Oke. Tampilannya sudah hampir sama kurang lebih. Kita coba masukkan sekarang tanggal 10 bulan 2 2015. Pisahkan dengan space, enter. Hari ini adalah tanggal 10 bulan 2 tahun 2015. Sudah selesai. Oke, selanjutnya kita kembali kepada program pertama, luas segitiga, dimana kita mencoba untuk memasukkan nilai untuk alasan 1,2 dan tingginya 1,3. 1,2, 1,3. Hasilnya 0,780000. Bagaimana jika kita ingin di belakang titik hanya satu angka? Kita bisa menggunakan ini, titik 1, kita save, yes, 1,2, 1,3, hasilnya 0,8. Jadi yang tadi 78000 dibulatkan menjadi 0,8. Jika kita ingin 3 angka di belakang koma, kita bisa mengganti 1 menjadi 3. Save, kemudian kita jalankan. Oke, 1,780. Seperti itu. Ya, selanjutnya saya memiliki 4 soal untuk latihan sebagai tracing program. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada soal pertama. Di sini saya mempunyai program dengan 2 library, stdio, kemudian stdlib, ada mainnya, dan fungsi ini untuk mencetak di 4 teknologi media digital, kemudian enter. Di sini kita akan mengetahui atau mencari tahu bagaimana saja yang salah dalam program ini. Kita coba dengan mengcompile dengan cara ctrl F7. Fatal error. Kita bisa lihat stdio. Bisa kita tahu nama library itu di belakangnya dengan ekstensi.h. Oke, di save. Kemudian apakah sudah berhasil? Oh, ada error lagi. Oh, kita bisa lihat di sini kurung kurawal tidak dilengkapi dengan kurung kurawal tutup. Kemudian kita jalankan. Sukses. Ya, di sini kita sudah bisa mencetak D4 teknologi media digital. Selanjutnya ini adalah soal kedua. Kita bisa lihat di sini dalam program ini terdapat 2 library yang digunakan, std.h kemudian stdlib.h. Dari awal ini kita bisa lihat ada sesuatu yang kurang
Tapi untuk pastinya kita bisa mengcompile program ini terlebih dahulu dengan mengklik Ctrl F7. Kita bisa melihat berapa banyak errornya, banyak sekali. Kita klik 2 kali salah satunya. Salah di sini. Kenapa? Kita bisa dilihat tidak ada kurung kurawal yang awalnya, ini hanya kurung kurawal tutup, bukan kurung kurawal buka. Selain itu tidak terdapat mainnya, karena dalam satu program C dibutuhkan dalam satu program satu main. Jadi kita bisa menambahkan main dan kita buat pasangan dari kurung kurawal tutup di bawah, ini di atas. Coba kita save, kita compile lagi. Sukses. Kita jalankan. B 0,000. Sedangkan di sini program hanya mencetak B dari variabel ini. Jadi kita harusnya mencetak B sampai dengan 3. Tetapi kenapa jadi 0,0000 sekian? Kita bisa lihat di sini B merupakan variabel dengan tipe data integer, sedangkan program mencetak B atau mengambil B, data dari variabel B itu berupa float. Bisa dilihat dari %f itu untuk mengambil nilai float, sedangkan B ini sendiri bertipe data integer. Jadi kita bisa mengganti untuk mengambil tipe data integer, kita ganti menjadi D. Jadi kita coba lagi, kita compile, sukses. Kita run. B sama dengan 3. Sudah. Ya, selanjutnya ini soal nomor 3, dimana ada satu program, ada 2 library yang digunakan, stdio.h dan stdlib.h. Di sini kita bisa melihat kesalahan dari program ini dengan cara kita compile terlebih dahulu. Ctrl F7, compiling. Ada error, unexpected end of file found in comment. Berarti salah pada komen. Kita ada komen di sini, tapi tidak ditutup. Kita bisa menutup dengan cara bintang slash, ataupun jika hanya sebaris kita bisa menggantikan dengan slash slash seperti itu. Kita save, kita compile lagi. Ada yang salah. Undeclared identifier. Yang sudah diidentifikasi, sudah deklarasi, itu ada float, namanya angka dengan hurufnya besar semua, sedangkan ini kecil semua. Perlu diketahui bahwa bahasa C bisa membedakan antara huruf besar dan huruf kecil, jadi dia sifatnya kayak sensitif. Jadi huruf besar angka dengan kecil angka merupakan variabel yang berbeda, jadi kita harus menggantikannya dengan huruf besar semua. Coba kita save, kita compile. Ada apa ini? Masih banyak. Return integer difference. Di sini kurang tutup. Kita save, sukses. Kita jalankan. Ada error. Kita bisa lihat di atas. Di sini ada main huruf besar M-nya. Perlu diketahui untuk membuat main hurufnya kecil semua, main. Kita coba compile lagi, sukses, kita jalankan. Ya, kita coba. Tidak ada yang ditampilkan. Coba kita lihat di sini tipe datanya float, sedangkan di sini tidak mengambil data. Scanf, ya kita masukkan scanf karena yang akan kita tampilkan bertipe data float. Oke, sudah bisa. Soal ketiga selesai. Ya, selanjutnya ini adalah soal keempat yang terakhir. Di sini ada sebuah program untuk menentukan apakah dia ada kesalahan. Kita coba compile dulu. Ctrl F7, sukses, sudah bisa. Oke, masukkan angka 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 4, 3.
Setelah ditambah 3 yaitu seharusnya 1, 2, 4, 3 ditambah 3 jadi sekian, jadi 1, 2, 4, 6 contohnya. Tapi ini kenapa jadi 1, 2? Kita coba bisa lihat di sini. Kita cari satu-satu. Library oke, main oke. Ini ada 3 variabel A, B, dan C dengan tipe datanya integer. Kemudian program mencetak masukkan angka, kemudian scan D, dialamatkan ke A, tipe datanya integer D, oke. Untuk mengolahnya C sama dengan A ditambah B. Berarti A merupakan inputan dari user, B merupakan variabel yang sudah ada isinya 3. Setelah ditambah 3 yaitu %D ditambah 3 sama dengan %D enter. %D diambil dari A. Nah, di sini untuk mengambil data dari variabel kita tidak membutuhkan atau tidak menggunakan dan. Oke, terus sistem pause return 0. Oke. Save, kita coba jalankan lagi. Masukkan angka 1, 2, 3. Ya, sudah sama. Setelah ditambah 3, 1, 2, 3 ditambah 3 sama dengan 1, 2, 6. Sudah selesai. Ya, sekian tugas yang saya kerjakan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.